Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musyrifah. Saya dari kelas A Prodi BBSI. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat dari Kalimantan Timur. Cerita rakyat Kalimantan Timur Ratu Aji, Bidadari Putih, menjadi kisah yang melatar belakangi asal muasal legenda Danau Lipan yang ada sampai saat ini. Penduduk sekitar Danau Lipan selalu menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Timur Ratu Aji, Bidadari Putih, kepada keturunannya. Oleh karena itu, legenda rakyat ini tetap dikenal sampai sekarang. Ratu Aji, Bidadari Putih, adalah pemimpin negeri Muara Kaman. Ia terkenal berkat kecantikannya dan kulitnya yang berwarna putih cerah. Konon, kabarnya saat ia sedang menyirih, orang dapat melihat air sepahan berwarna merah mengalir di kerongkongannya. Banyak pangeran, raja, bangsawan, dan bahkan rakyat biasa yang meminangnya. Namun Ratu Aji Bidadari Putih belum menetapkan pilihan. Dan suatu hari, datanglah sebuah kapal dari negeri Cina. Kapal itu membawa rombongan Raja Cina yang hendak meminang Ratu Aji Bidadari Putih. Rombongan itu terdiri dari menteri dan prajurit dalam jumlah yang sangat banyak. Mendengar kedatangan mereka, Ratu Aji Bidadari Putih pun menyiapkan pesta penyambutan. Pesta digelar dengan meriah. Raja Cina tak hadir dalam pesta itu, tapi ia mengirimkan utusan untuk menyampaikan pinangannya. Ratu Aji Bidadari Putih tak mempermasalahkannya, tapi ia tak bisa menjawab pinangan Raja Cina saat itu juga. Berilah aku waktu barang 1 atau 2 hari untuk berpikir, jawabnya. Silahkan Ratu, namun terimalah hadiah dari raja kami ini, jawab utusan itu sambil menyerahkan barang-barang antik dari emas dan beberapa keramik Cina. Ia menerimanya dengan senang hati. Pesta pun dilanjutkan sampai tengah malam. Seusai pesta, Ratu Aji Bidadari Putih memanggil salah seorang menteri kepercayaannya. Paman, aku tak bisa menerima lamaran ini begitu saja. Aku ingin mengetahui latar belakang dan riwayat hidup raja ini. Maukah paman menyelidikinya? Baiklah Ratu, tugas ini akan saya laksanakan sebaik mungkin, jawab paman menteri. Malam itu, ia menyelinap masuk ke kapal rombongan Raja Cina. Dengan waspada, ia mencari celah untuk mengintip. Nahas baginya, semua pintu di kapal itu tertutup rapat. Ia tak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kapal itu, tapi ia bisa mendengar suara-suara dari balik dinding bilik kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febri Rosa Indah, NPM 21882011A 226140, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas A. Nah, di sini saya akan mereview cerita yang sudah saya baca tadi. Judulnya itu Putri Aji Bidadari Putih. Nah, pada saat itu Raja Cina sedang makan malam di salah satu bilik kapal. Terdengar suara pelayan yang sedang mengantarkan makanan dan teh yang diminta oleh sang raja. Pasti ini kamar sang raja Cina itu. Walaupun aku tidak bisa melihatnya, setidaknya aku bisa mendengar suaranya, kata paman menteri tersebut. Setelah itu, paman menteri mendengar suara decapan dan seruputan yang keras. Pada saat itu, Raja Cina sedang memakan makanan malamnya sehingga tidak sadar kalau ia berdecap begitu keras. Nah, paman menteri berpikir, suara apa itu? Sepertinya itu mengingatkanku pada sesuatu. Nah, paman terdiam dan seruputan dan decapan pun masih terus terdengar, bahkan semakin keras. Aku tahu suara itu mirip suara babi hutan yang minum air di sungai, atau jangan-jangan suara itu anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya, pikir paman menteri. Nah, setelah itu paman menteri bergegas menemui Ratu Aji Bidadari Putih. Ratu, jangan menikah dengan raja itu, ia bukan manusia. Aku mendengar suara seperti babi hutan dan anjing dari bilik kamarnya. Mungkin dia adalah siluman babi hutan atau siluman anjing. Pokoknya Ratu jangan terima pinangannya, kata sang menteri tersebut. Dan sang ratu pun terkejut dan berucap, benarkah paman? Kalau begitu aku akan mengembalikan barang-barang pemberiannya esok hari.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Keesokan harinya, Ratu mengirimkan utusannya menemui Raja Cina itu untuk menyampaikan penolakannya. Raja Cina sangat murka. Ia belum tahu siapa dirinya. Katanya dengan marah, Raja Cina sangat terpilih. Karena itu, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang negeri Muara Kaman. Dalam sekejap mata, Muara Kaman berhasil dikuasai pasukan Cina. Jumlah pasukan Muara Kaman memang tidak sebanyak pasukan negeri Cina. Ratu Aji Bidara Putih berpikir keras. Ia harus menyelamatkan istananya. Sebentar lagi pasukan Cina itu akan memasuki istana. Mereka pasti akan membunuhnya.